Ijazah itu hanya tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir. Oke, perkataan Pak Rocky Gerung ini mengingatkan saya sama perkataan Imam Ghazali dalam Qissasul Mustaqim ya, saat beliau dianggap pakar di dalam ilmu logika lah kurang lebihnya apa yang dibicarakan di dalam kitab tersebut. Kata Imam Ghazali, nah untuk mengetahui siapa saya, kemampuanku di dalam bidang itu nggak diperoleh dengan sertifikat, tidak diperoleh dengan ijazah, tidak diperoleh juga dengan memutarbalikkan tongkat menjadi ular. Tetapi kamu akan mengetahui hal tersebut ya dengan menguji aku. Maka tanyalah aku, kepoin aku tentang persoalan agama, aku singkap semuanya gitu. Aku timbang dengan timbangan yang aku bicarakan di sini sampai akhirnya terperoleh ilmu yang aksiomatis. Kalau kamu nggak mengujinya, kamu nggak bakalan tahu siapa aku. Kurang lebih begitu yang dibicarakan Imam Ghazali. Bang Rocky, jika Bang Rocky dari penguasa di Indonesia nih, strategi apa sih Bang yang akan Abang terapkan agar Indonesia bisa maju? Setiap minggu saya wajibkan partai politik ngajarin logika pada konstituennya, pada kader-kadernya tuh. Harusnya begitu. Tapi dia mesti ikut kuliah saya dulu nih ke partai politik. Dalam Islam, khususnya mazhab Asy'ariyah, sebagaimana dikatakan Imam Sanusi, kewajiban pertama bagi orang Islam yang sudah dewasa adalah mengoptimalkan pemikirannya untuk sampai kepada pengetahuan tentang siapa zat yang disembahnya berdasarkan hujah-hujah yang demonstratif dan dalil-dalil yang kuat. Atau bahasa sederhananya, kewajiban pertama bagi seorang muslim dewasa adalah an-nazar, yakni bernalar. Kan cuma itu yang menjengkelkan saya, bahwa orang dibatalkan potensi untuk berpikir hanya karena fanatisme pada kekuasaan itu. Itu ajaib. Pada 5 tahun sekali juga dia berganti tuh. Tapi logics, freedom of speech, coherent di dalam argumentasi, itu harus melekat pada semua warga negara. Hak warga negara mesti begitu. Baru kita berpikir tentang hak-hak sosial yang lain tuh. Jadi itu yang saya lakukan pertama tuh, bikin undang-undang tentang wajib berpikir. Melanjutkan pandangan Imam Sanusi tadi, ya benar, orang yang dia sudah memasuki pintu dewasa tidak perlu lagi berpikir tentang siapa Tuhan yang berhak untuk disembahnya jika memang itu sudah terpenuhi sebelum balik. Jadi dia tinggal fokus saja ke hal-hal yang penting terkait fardu ainnya, dilakukan secara bertahap dari yang terpenting ke penting dan seterusnya. Bung Rocky ini mengkritik sekeras apapun, tapi kok bisa lolos terus? Jangan-jangan ada backing gitu. Ada backingnya akal sehat itu. Kan saya mengucapkan itu dengan dalil akademis. Nah, khodamnya Pak Rocky Gerung itu seperti barusan disebutkan, ya ini akal sehat. Tapi ngomong-ngomong apa sih akal sehat itu? Sebagaimana Imam Haramain dan Jamaah mengatakan, yang mengetahui 3 hal ini dia itu adalah hakikat akal, yakni maksudnya mengetahui wajib, mungkin, dan mustahil. Barang siapa yang tidak mengetahui hukum-hukum tersebut, maka tidaklah dia itu bisa disebut orang berakal, katanya. Intinya, 3 hukum akal yang disebutkan tadi itu bermuara pada najor, yaitu huwiyah atau prinsip identitas, di mana prinsip identitas ini harus hadir di dalam bidang yang dihadapi oleh seseorang. Jangan sampai seseorang dia kehilangan akal sehat untuk menghadapi berbagai macam persoalan. Untuk menjadi manusia yang akil harus tersambung antara kualitas psikis, dalam konteks ini tempatnya adalah hati, dan antara berpikir abstrak, tempatnya di akal. Oleh karena itu dalam sudut pandang ini ya kita tidak perlu membeda-bedakan antara akal dan hati. Oke. Buat apa bedain antara otak dan ada bedanya itu? pasti. Nggak ada. Di dalam teori kita bedain antara reason dan passion. Oke. Yes. Tetapi sebagai manusia etis ada istilah kolbu. Kolbu itu lebih tepat itu. Ada reasoning yang dihayati gitu. Atau ada perintah hati yang akhirnya harus diolah oleh otak dan otak terima perintah itu. Saya nggak perlu. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan al-aklu asu fil qalbi, dalam sudut pandang, karena memang kolbu itu menjadi sumber komando berpikirnya akal. Dan Abu Hanifah mengatakan al-aklu asu fid dimag, dalam tinjauan, karena efek daripada perintah kolbu tersebut itu nampaknya di akal.
Anda bicara pada publik Indonesia yang memahami boneka sebagaimana definisi Indonesia. Anda yang salah sebagai seorang komunikator. Ketika Rocky sebagai komunikator berbahasa dengan definisinya sendiri, berbeda dengan definisi yang dialami publik, yang salah komunikatornya. Saya sengaja memang saya sengaja untuk memilih cara komunikasi itu. Kenapa orang tidak sependapat dengan Anda? Supaya apa, Bang Rocky? Problemnya Supaya ketika orang kita nggak terangsang sependapat dengan berdialektika, Rocky, mencari raw dari konsep. ketika orang Benar, memang sebuah definisi itu adalah sesuatu yang harus diprioritaskan ya dalam sebuah perdebatan khususnya. Faqaddimil awala indal wad'il li'annahu muqaddamun bitob'i. Seseorang yang dia itu menjadi pembicara dan memiliki sebuah konsep, maka kewajiban pertama dia adalah menjelaskan. Kita sebagai audiens bisa mengistifsar, atau kalau misalnya si pembicara dia itu mengutip, maka tunjukkan dia referensinya. Kalau misalnya dia buat sendiri dan kita tidak sepakat, kita bisa membantah atau membatalkan definisinya. Misalnya kita katakan ta'rifu kahaja batilun li'annahu ghair jami', li'annahu ghair mani', li'annahu yastaljimu daur, li'annahu yastaljimu tasalsul, misalnya. Demikian ya, disesuaikan aja dengan seni berdebat di dalam keilmuannya masing-masing. Tapi apakah salah anak muda untuk menjadi seorang pemimpin walaupun ya memang sangat mengagetkan dengan proses yang sangat langsung di atas? Apa yang salah anak muda memimpin walaupun ABCD itu? Nah, salahnya kamu pakai kata walaupun. Itu artinya membatalkan premis pertama kan. Justru yang kita persoalkan walaupunnya itu tuh. Di sini ada sebuah konversi dari pertanyaan menjadi sebuah silogisme hipotetik. Kalau kita formalkan kurang lebihnya seperti ini. Jika memenuhi syarat, siapapun boleh menjadi pemimpin termasuk anak muda. Tetapi tidak memenuhi syarat, ya otomatis tidak boleh atau tidak layak jadi pemimpin. Kurang lebih seperti itulah pembatalan yang dimaksud oleh Pak Rocky Gerung. Jadi antesendennya bermasalah sehingga ketika dia dinegasikan otomatis konsekuensinya pun dia negasi. Ada satu ilmu yang mungkin masih sering dikaji akan tetapi sulit ditemukan di dalam kenyataannya. Maksudnya apik di dalam pemakaiannya, yaitu ilmu adabul bahsi wal munajoroh, yaitu tentang seni berdebat. Terkait dengan ilmu ini, Ibnu Sadruddin mengatakan, dilihat di atas, wahadala ilmu kalmantik yakhdumul uluma kullaha. Ilmu ini, maksudnya ilmu munajoroh, itu seperti ilmu mantik dari segi sama-sama menjadi pelayan seluruh keilmuan. Karena ilmu mantik itu dia menguji keabsahan sebuah ilmu dalam kesendirian, sementara ilmu adabul bahsi wal munajoroh ini menguji keabsahan ilmu bersama orang lain. Nah, ilmu akan benar-benar teruji sebagai ilmu apabila dia itu lulus ketika diperdebatan dengan orang lain. Seperti kata Bapak Rocky Gerung ini nih. Kenapa? Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau dipertengkarkan. Kalau Anda punya pikiran dan tidak ada yang membantah pikiran Anda, itu artinya Anda sedang berdoa, nggak boleh diganggu tuh. Metodologi penelitian bagi ulama Islam sebagaimana tercerminkan dalam perkataannya Syekh Ramadan Al-Buti yang beliau ucapkan di dalam kitab Kubro Yakiniyat. In kunta nakilan pasihat au mudayyan padalil. Apabila engkau seorang pengutip, maka keabsahannya. Apabila engkau seorang yang memiliki statement, maka argumentasi. Jadi objek penelitian itu kemungkinannya bisa jadi berupa informasi, maka cara mengabsahkannya dengan cara menguji transmisi informasi tersebut, ya sebagaimana kita bisa melihatnya di dalam ilmu riwayat, ilmu hadis gitu. Kalau misalnya sebuah klaim atau sebuah statement, maka cara bertanggung jawabnya adalah dengan membangun argumentasinya, dan argumentasi ini dikembalikan kepada disiplin ilmu yang sedang dibahas. Apabila sains maka kepada empiris, apabila filsafat dan kalam berarti rasionalitas, dan seterusnya. Dikembalikan cara membangun argumentasinya ke dalam disiplin ilmu masing-masing.